Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sebabnya diingatkan oleh Imam At-Ta'ilah dalam kitab yang berjudul At-Tanwir fi Isqat Tadbir. Benar? Ini Ibnu At-Ta'ilah mengatakan bahwa setan itu cuma bisa melakukan dua hal untuk kita. Yang pertama, kata Ibnu At-Ta'ilah, setan itu bisanya cuma buat kita ragu. Ada gak sih pertolongan Allah itu, benar gak? Mana pertolongan Allah itu, bagaimana ini? Benar yang pertama nih. Tugasnya setan adalah menanamkan keraguan dalam diri kita. Membuat ketakutan-ketakutan, meniupkan ketakutan-ketakutan dalam mikirnya. Bagaimana nanti untuk bayar ini, bagaimana untuk itu, bagaimana begitu semua. Satu lewat nih misalnya gak? Anak keterima sekolah, udah lewat kan? Masalah satu udah dikasih pertolongan oleh Allah kan, udah selesai kan, anak keterima sekolah. Muncul masalah baru ketika gimana bayarnya, mereka. Tapi kita kok lupa bahwa kemarin itu kan juga kesulitan. Kan Allah kasih jalan keluar. Kok kita jadi ragu bahwa masalah yang berikutnya Allah nggak nolong, gimana? Padahal terbukti masalah yang kemarin lewat ditolong Allah, benar gak? Ini tugas setan yang pertama, menimbulkan keraguan, menimbulkan ketakutan kepada kita. Dan yang kedua, tugas setan itu adalah membuat kita tergantung pada makhluk. Ini men. Bukan tergantung pada iblis, bukan nyembah iblis, enggak. Tapi kita tergantung pada makhluk. Nah, ini kita bicara kisah sufi dikit ya. Ini kisahnya Junaid al-Baghdadi. Dalam kisah itu diceritakan Junaid al-Baghdadi mempunyai seorang sahabat yang namanya Khafif. Khafif ini, beliau ini lagi mau naik haji. Beliau bawalah perlengkapan ember sama tali. Buat apa orang-orang nanya aku bawa ember sama tali? Supaya persiapan aku kalau nanti dalam perjalanan menuju Mekah tersebut, nanti mau ngambil air, jadi gampang ngambil air di sumur karena udah bawa ember, udah bawa tali, benar gak? Jalanlah Khafif dalam perjalanan panjang itu, Khafif melihat ada sebuah sumur. Yang di sumur itu banyak kijang-kijang, itu lagi terserah bagaimana cara nerjemahinnya, mau kijang mau kambing terserah dah, tapi kita terjemahin kijang nih karena dalam kitab buku terjemahannya Junaid al-Baghdadi kijang lagi minum dari sumur tersebut. Maka orang ini melihat ada sumur gitu, dia datengin ke sumur tersebut, maka kijang-kijang ini kabur semua karena ada orang datang bawa tali sama ember, kabur, takut dah, bener ya, jangan mau jadi korban apa gimana, bener gitu ya. Kemudian waktu dia datang di situ, dia ambil tali dan embernya itu, airnya itu nyusut, turun airnya dari permukaan sumur yang tadinya gampang bisa dia langsung diminum oleh kijang-kijang itu. Waktu dia siapin tali sama embernya, itu airnya nyusut turun ke bawah. Sehingga dia ngambil nggak nyampe-nyampe pakai tali dan embernya tersebut. Benar gak? Sehingga kemudian Khafif ini kemudian berdoa kepada Allah, wahai Allah, tolonglah aku dalam perjalananku menuju Baitullah ini agar air di sumur ini naik kembali seperti tadi keadaannya ketika engkau mengizinkan air ini naik untuk bisa diminum oleh para kijang-kijang tersebut. Jadi dia sebel juga, giliran kijang aja airnya naik, giliran dia udah pakai gitu-gituan airnya malah turun. Maka kemudian kalau dalam kitab tasawuf ini kayak begini biasa lah, dia mendengar sebuah suara. Suara ini bisa kayak gitu, ho gitu juga. Tapi bisa juga dia suara itu masuk ke dalam hati kita sehingga kita mendapat pemahaman dari apa yang terjadi. Nah itu. Apa suara itu mengatakan pada Khafif? Suara itu mengatakan, bagaimana aku bisa mengabulkan permintaanmu untuk menaikkan kembali permukaan air ini kalau engkau bergantung pada tali dan ember. Nah ini men. Kemudian Khafif meletakkan tali dan embernya. Air tersebut naik lagi ke permukaan sebagaimana awalnya. Kemudian dia mengambil air tersebut. Kejadian inilah yang diceritakan oleh Khafif kepada Junaid al-Baghdadi. Apa kata Junaid al-Baghdadi? Allah sedang ingin menguji keimananmu. Apakah engkau bergantung pada makhluk atau engkau
bergantung kepada Allah. Seandainya saja engkau menunggu sebentar lagi, niscaya air itu bahkan akan luber dari sumur tersebut, kata Junaid al-Baghdadi. Nah, ketika ini hati-hati nih ya, kalau dalam ilmu tasawuf kalau ada yang kayak beginian, itu jangan diartikan kita kalau hidup nggak usah ikhtiar, ngapain bawa ember, ngapain bawa tali, ngapain ikhtiar, udah pasrah ya pasrah, ntar juga Allah yang ngatur. Nggak boleh, men. Kisah tentang Khafif dan Junaid al-Baghdadi ini mengatakan bukan itu. Tapi yang dikatakan oleh kisah ini adalah jangan kita percaya bahwa ember dan tali inilah yang menyelamatkan kita dari masalah. Yang menyelamatkan kita dari masalah, ingat surat An-Nahl tadi. Allah yang membantu kita untuk melewati masalah tersebut. Tapi kita tetap harus ikhtiar. Jadi kekeliruannya Khafif di sini adalah ketika dia begitu percaya dirinya mengatakan pada orang-orang kampungnya, maka untuk urusan air di perjalanan nggak usah khawatir karena aku udah bawa ember dan air. Itu yang ditegur oleh Allah. Urusan air, urusan rezeki, urusan gue, kata Allah, benar gak? Jadi kekeliruannya adalah ketika kita merasa kalau kita sudah melakukan ikhtiar kita, maka itu pasti akan terjadi. Ini yang nggak boleh. Makanya Rasulullah SAW juga pernah ditegur waktu dalam sebuah kejadian, besok nggak boleh, mesti bilang insya Allah. Itu sebabnya di dalam ajaran Islam kita selalu mengatakan insya Allah, karena Allah lah sebetulnya yang memutuskan apa yang terjadi dari semua ikhtiar dan doa kita tersebut. Ini juga sebetulnya kalau boleh kita kunci deh dalam surat An-Nahl ayat 99, benar nggak? Allah mengatakan setan itu tidak memiliki kekuatan apa-apa atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Nggak punya kekuatan apa-apa setan, bos. Jangan kita dikit-dikit nyalain setan. Jangan. Jangan ketakutan nggak jelas sama setan. Itu semua film, men. Itu semua animasi, itu semua yang bikin film. Ya. Kita jangan begitu. Kita berserah pada Allah. Kalau masih ingat episode yang sebelumnya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah lah tempat bergantung kita. Kalau kita dapat nikmat, datang jadi Allah. Kalau kita dapat mudarat, kita minta tolongnya juga kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.